Dua pekan menjelang pencoblosan, media sosial ramai dengan kemunculan salam empat jari. Apa yang melatar belakangi kemunculan salam empat jari? Bergabung koinisiator salam empat jari John Muhammad yang juga merupakan Presidium Partai Hijau Indonesia. Selamat sore, Bang John. Selamat sore Mbak Tiffany. Selamat sore teman-teman. Bang John, ketika Anda membuat gerakan ini di media sosial, di Instagram, Anda pernah terpikir bahwa dampaknya akan cukup banyak yang merespon sampai seperti sekarang hari ini, Bang John? Enggak sih, sama sekali enggak. Itu kan sebenarnya konsep di internal teman-teman masyarakat sipil yang gagal, terus saya coba usulin ke teman-teman Partai Hijau. Jadi nggak pernah ngebayangin bisa jadi bahasanya rame dan viral seperti sekarang. Oke, tidak membayangkan bisa sampai rame dan viral, tapi banyak direspons. Apa yang membuat Anda pada saat itu menginisiasi salam empat jari ini? Apa yang terbesit pada Anda di pikiran Anda pada saat itu? Ya, kekhawatiran kemenangan 02 untuk satu putaran, terutama kalau kita kaitkan dengan sebelumnya ya, itu peristiwa di mana Presiden menyatakan akan berpihak dan akan berkampanye. Jadi itu memang buat saya pribadi merasa terancam gitu ya. Tapi sekaligus marah sebenarnya, lebih ke marah. Takut sih enggak, tapi marah aja. Saya merasa bahwa hari ini kayaknya kita perlu deh satu langkah yang bisa menembus atau membuka sekat-sekat apapun untuk melawan politik dinasti yang kemudian kita tahu saat ini juga didukung dengan dana yang begitu luar biasa. Jadi kemarahan inilah yang sebenarnya membuat saya pengen membuat itu saya buat gitu secara deck itu secara rapi ya, rapi menurut saya, tapi kira-kira begitulah. Oke, tadi Anda sebutkan ketika Presiden menyatakan atau memberikan statement pernyataan bahwa Presiden dapat ikut serta berkampanye dan lain sebagainya beberapa waktu yang lalu. Apakah kekhawatiran itu membuat gerakan salam empat jari ini berangkat dari situ pada saat Presiden menyatakan itu atau muncul sebelumnya? Karena Anda juga menyertakan kan di gerakan yang saya lihat di Instagram, ya kan, dengan tagar atau hashtag ada selamatkan demokrasi, kemudian hashtag hadapi kecurangan pemilu atau hadapi pemilu curang gitu. Atau Anda sudah melihat atau mengendus ada potensi-potensi kecurangan pemilu dari sebelum pernyataan Presiden itu, Bang John? Ya, kalau bukan potensi, menurut saya pemilu ini diawali dengan calon yang menurut saya harusnya tidak diloloskan gitu kan. Kita tahu misalnya Jokowi Junior ini sebenarnya punya masalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang menurut saya dari situ aja kita udah nggak nyaman gitu. Seharusnya kita sudah protes, dan memang kan sebenarnya banyak teman-teman yang mendukung Jokowi pada saat itu langsung balik badan dan kemudian ya marah gitu, karena bukan seperti ini pemilu yang kita bayangkan atau pilpres yang kita bayangkan, bukan seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kalau dari awal itu kita sudah bersikap gitu, sudah mengendus bahwa akan ada upaya untuk melanggengkan politik dinasti, atau bahkan mungkin dalam istilah saya mengistilahkan sebagai diktator gaya baru gitu ya, diktator gaya baru, karena ini yang terjadi juga di Filipina, Mbak gitu. Jadi Mbak Tiffany juga harus ingat bahwa Filipina juga mengalami ini, dan kemudian bahkan Bongbong Marcos itu kemudian juga mulai mengembalikan keadaan yang dulu di mana Ferdinand Marcos itu sebagai satu ya semacam musuh bersama di Filipina, hari ini sudah dikembalikan, direstorasi gitu nama baiknya. Jadi memang kita perlu khawatir soal semacam ini, karena demokrasi itu atau kebebasan itu nggak bisa kita take it for granted. Memang harus kita jaga. Kadang dia lepas, harus kita ambil lagi. Jadi memang harus kita jagain terus-menerus. Oke, dan Anda mencium potensi itu juga bisa terjadi di Indonesia melihat dengan situasi dan juga dinamika politik yang terjadi pada saat ini ya, Bang John ya? 508T itu bukan main-main loh, itu 508T bansos, bahkan lebih besar dari pengalaman kita kena COVID ya. Secara nasional kita mengalami satu bencana ya, bencana penyakit COVID gitu ya.
Dan itu saya pikir kita harus curiga dan harus punya rasa kritis untuk melihat itu sebagai satu pola kecurangan atau pola untuk kemudian membuat orang terlena gitu. Bahwa bansos ini diberikan oleh presiden dan kemudian presiden mendukung Prabowo dan Jokowi Junior ini. Jadi memang kita nggak bisa tinggal diam, Mbak, dengan situasi semacam ini. Apalagi dengan politik tanda kutip uang yang dilakukan melalui bansos sebesar 508T. Ini besar banget. Dan diguyur pada saat menjelang pencoblosan suara. Kita tahu ini tinggal seminggu lebih lah kita untuk bisa berpartisipasi coblos pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi memang kita harus melawan. Nah, cara melawannya memang nggak ada lain. Melihat angka misalnya kalau kita lihat LSI sudah merilis 50,7%, itu kan artinya sudah di atas 50%, dan artinya Prabowo Gibran ini sudah pasti menang satu putaran. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa kalau kalian memilih 1 maupun 3 itu sama baiknya. Kenapa? Dalam segi matematis tentunya ya. Karena selama angka itu bisa bergerak menjadi 25% ke atas, maka dengan sendirinya putaran kedua itu bisa terjadi, atau putaran pertama itu bisa dibatalkan atau digagalkan. Nah, ini yang sekarang harus kita bekerja bareng. Dan dari segi pengawasan pemilu juga jadi ringan kan, kalau misalnya ada persatuan perjuangan antara 1 dengan 3, di mana mereka berkampanye juga ongkosnya jadi lebih murah, waktu saat mengawasi hasil penghitungan suara itu juga jatuhnya jadi bekerja sama, satu dicurangin berarti mencurangin saya. Nah, solidaritas semacam ini yang dibutuhkan untuk menghentikan kemenangan 02 yang dalam prediksi LSI adalah sudah dinyatakan menang satu putaran, 50,7%. Oke, Bang John, kalau dari tadi kan saya menyimak gitu, artinya kan sebenarnya gerakan Salam 4 Jari ini kan menyasar paslon tertentu, berangkat dari kekhawatiran Bang John dan juga mungkin rekan-rekan yang terlibat di gerakan Salam 4 Jari ini terhadap paslon tertentu, kemudian terhadap penegakan demokrasi di Indonesia saat ini. Ini nggak takut kalau misalnya Anda dibilang membuat perlawanan, kemudian mengarahkan masyarakat untuk tidak memilih paslon tertentu dan lain sebagainya, Bang John? Iya, di tahun 2004 aja saya juga bahkan terlibat itu pernah bikin namanya kampanye tidak memilih calon legislatif tertentu gitu. Jadi sebenarnya orang harus diedukasi bahwa positif campaign atau kampanye positif itu sama dengan kampanye negatif. Dan tidak semua kampanye negatif itu disamakan dengan atau disetarakan dengan kampanye bohong gitu ya, kampanye curang gitu. Enggak. Karena kan ketika kita mengajak orang untuk memilih 01 atau 03, artinya kan kita secara logika saja itu artinya kita mengajak orang tidak memilih yang lain. Nah, cuman kalau saya pakai kalimat negatif. Nah, kalimat negatifnya apa? Tidak memilih 02 dan silakan memilih 01 dan 03. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mengajak orang, saya justru membantu partisipasi publik untuk lebih banyak lagi memilih. Tapi saya arahkan memilih 01 dan 03. Jadi nggak ada yang saya langgar dalam segi aturan-aturan pemilu. Negatif campaign ini yang perlu diedukasi, dan itu pernah kita lakukan juga dalam pengalaman pemilu 2004 gitu. Saya pernah menjadi bagian dari pemilu gerakan semacam itu. Ada juga di pemilu 2014 kami juga pernah melakukan gerakan untuk mendukung, mengarahkan dukungan tertentu gitu. Ada beberapa calon-calon dari masyarakat sipil yang kemudian lolos gitu. Okay. Tapi hari ini situasinya nggak begitu, dan kita coba cara lain aja gitu sih sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau dibilang apakah kita melanggar, saya yakin nggak melanggar, dan saya juga udah diskusi sama teman-teman yang mengerti pada persoalan aturan kepemiluan. Oke, jadi ini juga menolak anggapan kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa ini adalah black campaign, jadi tidak seperti itu ya Bang John ya? Nah, kalau black campaign itu kan di Indonesia penjelasannya agak negatif ya, agak bingung hitam karena. Tapi kalau teoritiknya adalah positif campaign atau negatif campaign. Jadi kalau black campaign di Indonesia kan kampanye hitam, mungkin smear kalau di bahasa, kalau dalam teori politiknya smear campaign atau kampanye yang merusak
nama baik seseorang. Oke. Nah, apa yang kita sampaikan fakta gitu kan. Oke, singkat saja Bang John, bagaimana Anda melihat demokrasi di Indonesia pada saat ini dan kemunculan gerakan-gerakan seperti yang Anda inisiasi dengan salah 4 jari ini di setiap kontestasi pemilu. Di tahun 2019 kita juga mungkin masih ingat dengan adanya gerakan hashtag atau tagar 2019 ganti presiden, sehingga memang mungkin hampir di setiap pemilu ada gerakan-gerakan sosial yang khususnya muncul di media sosial seperti ini. Ya, kalau itu kan kita anggapnya ganti presiden itu kan gerakan elektoral. Kalau saya malah justru sepakat dengan beberapa pengamat bahwa ini adalah gerakan politik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 01 dan 03 pada dasarnya tidak memiliki pertimbangan yang sama. Tapi kita dorong untuk bersama mereka bekerja sama supaya melawan 02. Justru yang paling tepat atau cocok untuk dibandingkan adalah ketika Presiden Lula di Brazil mengalahkan Jair Bolsonaro. Nah, ini baru-baru aja kan tahun lalu. Jadi memang pada saat itu semua kelompok yang berseteru kemudian ya udah deh kita pilih aja Lula untuk mengalahkan Bolsonaro dengan segala kelemahannya Lula. Jadi saya pikir ini gerakan politik dan kita berharap dong gitu bahwa yang 01 dan 03 itu memang serius melawan 02. Karena kita tahu bahwa elit-elitnya juga sedang siap-siap untuk pindah kapal gitu kan. Kalau nanti udah ada di putaran kedua bisa jadi yang dari 01 ke 02, 03 juga ke 02. Jadi kita membayangkan ayo dong jangan permainkan aspirasi pemilih. Kami sudah memilih kalian dan kami sudah punya penilaian sendiri terhadap 02 dan kami berharap itu menjadi pertimbangan kalian untuk menjadi oposisi yang permanen gitu. Oke, penilaian itu kan merupakan bagian dari demokrasi. Nanti hasilnya kita akan lihat pada tanggal 14 Februari ya, Bang John Muhammad ya. Seperti apa? Baik, terima kasih John Muhammad, inisiator atau ko-inisiator dari Salam 4 Jari sudah bergabung di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore Tiffany, selamat sore semuanya.